Tes 1 2 dicoba. Monggo yang masih ada di luar untuk bisa segera masuk. Ya. Monggo Pak Naib jenengan kok tak beri kemawon. Sugeng rawuh Pak Naib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Insinyur Kusnadi Ikhwani, Ketua Takmir Masjid Al-Falah yang hari ini sedang viral menjadi masjid percontohan nasional. Dan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita ini sesuatu yang luar biasa. Karena beliau ini jadwalnya padat sekali. Saya ngantri itu sudah 2 tahun. Karena pandemi. Karena pandemi. Jadi 2 tahun sebelum pandemi saya sudah matur Pak Kus pokoknya kepelupuh. Ya, terus keterak pandemi. Maka baru bisa hari ini. Juga yang kami hormati perwakilan dari Muspika Kecamatan Pelupuh, Pak Kepala KUA Kecamatan Pelupuh, Bapak Sutarno, Sarjana Hukum Islam. Juga yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah kajian akad pagi spesial di Gedung Layismu ini. Ini Gedung Layismu, Pak. Nanti, sebentar lagi. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul, bisa hadir di majelis ini. Semoga majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 2 kalinya salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua dalam segala hal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada perwakilan atau utusan dari Takmir Masjid se-Kecamatan Pelupuh. Jadi kita mengundang 160 masjid. Undangan kita 160. Beredar 120-an. Kita cek, Pak. Sama yang rawuh ini insya Allah di bawah juga ada. Jadi bawah ada, atas ada. Online belum saya cek, ini seluruh Indonesia. Dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari panitia. Semoga kegiatan ini membawa awal kemakmuran masjid yang ada di Kecamatan Pelupuh. Amin. Sehingga makmur masjidnya, makmur masyarakatnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum ke narasumber yang kita tunggu-tunggu, kami minta sambutan sekaligus doa. Ini di awal doa dari Muspika Kecamatan Pelupuh sekaligus juga doa dari Kepala KUA Kecamatan Pelupuh. Karena setelah ini nanti Pak Naib mau ngijabi, maka doanya di depan. Naib nek koncone dhewe nggih ngoten nggih Pak. Monggo Pak Sutarno, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Prof. Insinyur Kusnadi Ihwani. Jadi Bapak Ibu ini gelarnya profesor. Bukan profesor tapi provokator. Jadi Prof itu bukan profesor loh ya. Jangan keliru, ini provokator. Provokator Insinyur Kusnadi Ihwani. Ya. Dan seluruh hadirin Bapak Ibu jamaah kajian akad pagi yang dimuliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan untuk hadir di tempat ini. Ini didawi, dipelekodo kali Mas Supri ini saya ini. Masa durung ijab rene sik gitu kan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan satu firman Allah di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bapak Ibu, di ayat ini satu jawaban ketika Rasulullah ditanya apa bangunan pertama yang ada di muka bumi ini, maka Allah menjawab di dalam surat Ali Imran ini, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Maka bangunan pertama yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Lantas ketika Rasulullah ditanya apa bangunan kedua, maka jawabannya Rasulullah menjawab bangunan kedua yang di muka bumi ini adalah Baitul Maqdis yang dulu dikenal dengan Baitul Muqaddas. Mullah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu jawaban. Ketika Rasulullah ditanya berapa jarak antara keduanya, ma farqu bainahuma arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan pertama masjid, bangunan kedua masjid, termasuk Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang dibangun pertama kali juga masjid. Yang kita kenal sekarang ini Masjid Kuba. Itu Masjid Kuba itu masjid pertama dibangun di luar kota Mekah. Pun sampai di Madinah, Rasulullah yang dibangun bukan istana dulu, bukan rumahnya, tapi yang dibangun adalah masjid yang kita kenal dengan sekarang nama masjidnya Masjid Nabawi. Artinya Bapak Ibu, tempat yang diberkahi itu ya masjid. Jadi kalau hidup kita pengen berkah, jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau kantor kita mau berkah juga jangan jauh dari masjid. Kalau sekolah mau berkah ya jangan tinggalkan masjid. Lasismu pengen berkah ya ojo lali gawe masjid. Nah, sebentar lagi mau dibangun masjid ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini temanya kan strategi memakmurkan masjid. Apalagi di era pandemi ini nyun sewu. Ada kaumun hasadun. Siapa mereka itu? Innal yahuda qad sami'u dinahum wa innahum kaumun hasadun. Jadi orang Yahudi itu orang yang bosan dengan agama mereka sendiri.
Dan mereka termasuk orang-orang yang paling hasad, gak seneng. Jadi orang Yahudi itu paling gak seneng dengan umat Islam. Kenapa? Karena dulu dia mengharap Nabi akhir zaman itu dari kaum Yahudi, ternyata justru malah dari orang-orang Mekah, dari Quraisy, artinya dari Mekah, bukan dari kaum mereka. Maka mereka sangat tidak suka dengan umat Islam. Dalam 3 hal paling tidak mereka tidak suka dengan umat Islam itu. Yang pertama adalah Raddus Salam. Orang Yahudi itu tidak senang nek orang Islam itu ketemu saling mengucapkan salam, gak seneng. Apa meneh salaman, gak seneng mereka. Walah. Tapi kan disabotase. Jadi mereka juga tidak suka dengan Islam. Umat Islam. Salah satunya tadi ucapan salam, tidak suka mengucap salam. Termasuk salaman. Nek salaman itu katanya ketika bersalaman itu akan guguran apa Pak? Guguran dosanya. Jadi ketika kita berjabat tangan, di antara mereka selama jabat tangan itu akan berguguran dosanya. Saiki dosa laman pora. Napa enten hadise adu jotos dosanya berguguran ada Pak? Ora ono apa meneh? Sikut. Ngene iki katak, ngene iki lembu. Ora ono Pak. Ya. Berarti gak ono hadise. Hadisnya itu kalau berjabat tangan guguran dosanya. Sekarang dilarang jabat tangan loh. Sampeyan yo gelem. Ya wes, sampeyan gelem kok. Ya. Termasuk senyum. Tabasumu kali wajhi akika sodako. Jarine senyummu kepada saudaramu itu. Li sampeyan ki senyum merenggut aku ora ngerti. Sampeyan senyum merenggut, Pak. Wong ditutupi kabeh yang ngono kok. Ora ngerti sampeyan ki senyum merenggut. Wes gak oleh meneh. Ya kan? Termasuk mereka tidak suka dengan kita itu urusan iqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu saiki kan dijarang-jarang nih. Padahal perintahnya rapat dan luruskan shop. Rapat dan lurusnya shop itu syarat sempurnanya pahala salat berjamaah. Lah saiki salat kok juarang-juarang ngono. Lho kalau anggar sholat jamaah kok arang-arang ngono ya gak nyaman kayak gak nyaman. Nggih. Jadi nyuwun sewu. Penting. Nah, itu banyak kaum yang hasadun dengan kita. Banyak orang-orang yang iri dengan kita. Maka Bapak Ibu jamaah akad pagi, ini tema pada kesempatan kali ini pas, nanti akan diprovokasi oleh Profesor Prof. Insinyur Kusnati Ikhwani. Itu saja mewakili Muspika Kecamatan Plugo. Ya, akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan pada kesempatan pagi hari ini memberkahi hidup kita dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana wassahih ajzadana wannawwir qulubana wathabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah, yang batil itu batil
dan berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mengikutinya. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya musyarifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah di dalam agamamu. Ya Allah yang maha menetapkan hati, tetapkan hati kami ya Allah di dalam ketaatan kepadamu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Muhawwil ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian matur suwun ngapunten, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun, al birru man taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sutarno. Naib plupuh niku jek bagus enom pinter. Ora diliriki mantene wae. Selanjutnya kita masuk di materi. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kusnadi Ikhwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Kus, ini akhir-akhir ini banyak ustadz yang mendapatkan titel baru, LC, lulusan COVID. Semoga Pak Kus lolos dari COVID. Di masa pandemi tetap kita ngaji, gitu ya Pak Kus ya. Siap. Nah, hari ini kita seragam. Semua ustadz yang datang ngisi di Layismu, di Plupuh, kita kasih bonus batik Layismu. Ini Pak, produk batiknya Layismu. Semoga Naib, nanti Pak Naib udah dapat belum? Pak Naib di bawah ya. Di bawah. Tak tembung ke. Masalahnya tadi pamitnya ngijab ke. Semoga ini nanti dipakai untuk ngijab ke. Nah. Sama promosi. Sambil kita nanti untuk menutup kekurangan wakaf itu. Salah satunya diambilkan dari hasil penjualan batik Layismu. Monggo nanti diprovokasi Pak Kus. Siap. Profnya ini bukan pakai F Pak, tapi pakai V. Provokator. Ya. Jadi masjid-masjid yang semula itu sepi jamaahnya, beliau provokator, jadi masjidnya rame 24 jam. Ya, masjid yang tidak pernah kenal dikunci dan lain sebagainya. Ya, oke Pak Kus, ini karena sudah hadir tamir-tamir masjid, perwakilan dari masjid sekecamatan Plupuh, kami serahkan sepenuhnya dan dialog nanti aja, dialog aja. Iya, enggak usah serius-serius. Oke, Pak Kus. Kita tahu ya Masjid Raya Al-Falah. Pak Kus jadi ketua takmir itu sejak tahun berapa ya Pak Kus? 2016. 2016. Iya. Iya, oke. Berarti sudah 5 tahun yang lalu. Dan sekarang luar biasa sekali. Bapak Ibu kalau lihat di media sosial, Masjid Raya Al-Falah itu sering menyajikan kambing guling, betul nggak itu Pak Kus? Iya, hari Jumat. Setiap hari Jumat? Iya. Sekarang masih? Masih. Kalau diserbu dari Plupuh masih siap? Siap. Bayar dewe. Bayar. Kan suke loh. Terus juga Masjid Raya Al-Falah itu on 24 jam, lampu tidak pernah mati. 27 jam. Kok lah yang 2 jam dari mana? Ya nanti tutupnya besok hari kiamat. Luar biasa. Bapak-bapak yang di sini yang masjidnya sudah buka 24 jam lampu tanpa mati, ada masjid mana? Nanti bonus batik Layismu. Ya. Ayo langsung. Saya masih punya stok 50 di bawah. Jujur mawon. Hidupnya pas sholat jamaah atau 24 jam? Pas sholat jamaah. Bahkan bar sholat jamaah pernah masjid itu ditutup, dikancing.
Bahkan ditulisi, masjid ini tidak boleh untuk tiduran. Padahal kesel, harus istirahat. Al-Falah boleh untuk tiduran Pak Gus? Boleh, Boleh. dipersilahkan. Disediakan kasur 25. Malah disediakan kasur. Siapin kasur, ditanya besok sarapan apa. Kayak restoran ya? Ya kita harus lebih hotel. Gitu. Ya, hotel itu cari dunia, masjid cari akhirat. Maka ngurusi masjid harus serius. Seperti yang disampaikan Pak Kiai Tarno tadi, bahwa semua peradaban dibangun dari masjid. Menurut saya, saran saya, rumah sampean dan tanah ini langsung dari masjid. Dan bangun masjid nggak usah bagus-bagus, bikin aja seperti kayak gini, baja ringan. Aduh. Sampean kalau pengen belajar dari Masjid MU, baru berdiri 8 bulan, infaknya sekarang 1 bulan 800 juta. Muslim United. Iya, dari kayak gini. Jadi nggak usah menara yang bagus. Kenapa menara bagus tapi masjidnya itu tutup? Nggak ada manfaatnya, percuma. Padahal sekarang yang ada di masyarakat kita, masjid bangunannya pol-polan. Ya, gitu ya. masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid adalah kontribusi dan layanan untuk umat. Pak Kos, mohon maaf, megangnya di tengah. Kalau ini kan pemancarnya. Ya, baik. Soalnya operator kita di bawah. Yes, mulai provokasi. Oke, ini sudah mulai provokasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa Masjid Raya Al-Falah bisa menyediakan kambing guling, lampu 24 jam non-stop, kemudian yang datang musafir disediakan kasur, ditanya mau makan apa. Lah kalau mintanya sate juga diberikan sate, Pak? Siap, depannya ada warung sate. Iya. Tinggal pesan. Bilang, iya. Yang bayar? Takmir. Takmir. Iya. Masya Allah, luar biasa. Orang bayar dewe, Bu. Go, teng Al-Falah diagendakan tanggal pinten ngoten teng Al-Falah sedaya pripun? Mengke nyuwun sate. Ya, rahasianya apa, Pak? Masjid gak rugi. Bahkan berkembang. Tapi kita sementara masjid-masjid kita itu kadang mikir, ya, mau menyediakan teh anget sama kopi, engko DT kok ngendi leh rati tabung somben yo nek engko gendenge bocor piye, masih memikirkan kekhawatiran seperti itu. Tapi Masjid Raya Al-Falah luar biasa. Pokoknya tamu Allah dijamu dengan yang luar biasa. Konsepnya kayak apa, Pak Kus? Silahkan. Konsepnya seperti yang disampaikan Ustadz Tarno tadi, bahwa peradaban itu dibangun dari masjid. Ketika tadi sampaikan Nabiullah Ibrahim membangun adalah Baitullah, yaitu di Masjidil Haram. 40 tahun kemudian berdirilah Masjidil Aqsa. Rasulullah pindah ke Madinah, perjalanan mendirikan Masjid Kuba. Dari Kuba pindah ke Madinah, bangun Masjid Nabawi. Di Indonesia sama, zaman wali, setiap kota, setiap kabupaten, di alun-alun pasti ada masjid. Kalau Sragen? Masjid Al-Falah kan? Al-Falah. Tapi baratnya itu kan atrium itu. Lah nanti kita geser. Iya. Lanjut. Udah, informasi atrium itu memang mau dibongkar, mau dibangun masjid. Rencangan dari Bupati Sragen. Ya. Makanya kota manapun itu di sini alun-alun baratnya mesti masjid. Beda dengan Sragen, unik. Ya. Alun-alun baratnya. Jadi pusat peradaban pertama kali adalah Baitullah, rumah Allah. Peradaban yang kedua adalah Baitul Mal, laizismu. Langkah ketiga adalah Baitul Muamalah. Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Nah, saran saya sini itu mestinya masjid dulu, jangan klinik. Nah, bisa saja sini pakai aja. Sekarang dirikan tower, pakai adzan, atau tanah yang mau dibeli langsung dirikan masjid. Klinik, gedung dakwah, apapun pasti ngikut. Tapi kalau dibalik agak lambat. Jadi nggak usah bayangin masjid harus menara bagus, keramiknya harus yang mahal. Enggak, percuma bangunannya bagus tapi nggak ada orangnya. Iya, berbondong-bondong orang berebut membangun masjid tapi nggak ada kemakmuran, ngapain? Nah tadi saya merenungkan bisa jadi masjid itu dari
bekas toko yang tutup bisa gitu. Iya. Ini kita nyindir aku. Bukan. Ini sekarang banyak di berbagai tempat itu ruko dijadikan masjid. Karena masjid yang sudah ada susah diajak maju. Takmirnya susah. Takmirnya enggak visioner. Habis sholat lampunya dimatikan. Khawatir enggak bisa bayar listrik. Ngurus masjid waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa. Dan saran saya, jenengan berhenti dari pegawai negeri, ngurusi masjid di sini. Waduh. Serius. Beda Ra Ustaz Tarno. Angel. Untuk umat. Sangel. Enggak ada ngurus masjid itu dari waktu sisa. Saya mulai menjelang subuh, pulang saya jam 10 malam. Iya, full. tapi gini Pak Agus sebentar. Enggak ada alasan untuk umat. Dinasihatin sama pengurus PP, pimpinan pusat. Semua orang itu harus harus punya NIP. Apa itu? Narimo ing pandum. Ya NIP saya ya narimo ing pandum itu di sana. Nah, gitu. Cari alasan. Ini sudah lama saya sarankan. Pak Mas Supri bagaimana membangun lajismu? Saya Pak Dodok datang di sini buka launching. Ya. Bagaimana lajismu pelupuh seperti lajismu yang lain. Timik-timik. Tapi sekarang terbaik sekabupaten Sragen. Iya, tepuk tangan Pak. Disambi ngulang, disambi nyoting wae terbaik. Nyutingnya wis ora, Pak. Ora ya. Wis perkewuh. Dinasihati sama Ustaz Tarno. Masa Ustaz tok nyuting sinden. Akhirnya saya pensiun. Yang ngurusin sudah istri saya. Enggak, ini serius. Ini serius ya. Monggo kembali ke masjid. Saya kalau ketemu Pak Kos begini, kangen saya tuh ya gini. Diajar. Mesti diajar terus. Padahal makanya tadi saya sebenarnya pengennya Pak Isnaini yang di sini biar saya nggak diajar sama Pak Kos. Yuk lanjut ke masjid. Saya ya sama Mas Tarno bagaimana Masjid Raya Al-Falah awal-awal. Saya Mas Tarno beda pendapat. Saya ini cuma internal sama mudanya, belum lagi sama takmir yang lama. Bagaimana gontok-gontokan secara pemikiran, bagaimana gontok-gontokan secara bikin program. Memang nggak mudah. Namun saat ini setelah 5 tahun, setelah diakui dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari pimpinan wilayah Muhammadiyah menjadi percontohan nasional dan terbit buku saya yaitu Strategi Memakmurkan Masjid. Artinya apa yang disampaikan Ustaz Tarno itu ayat Allah. Bahwa semua dibangun dari masjid. Nggak ada semua peradaban dibangun dari tokomu. Maka wajar sama Allah ditutup dan dibangkrutkan. Terima kasih sama Allah ya. Salaman deh. Kita tunggu episode berikutnya. Ini bersyukur ditutup. Kepuasannya Pak Kos itu memang seperti ini. Maka saya membahagiakan orang, nggak apa-apa. Enggak, ini adalah perjalanan. Perjalanan spiritual Mas Supri. Nggak ada yang kebetulan. Sekarang IT-nya terbaik untuk Lazismu sekabupaten Sragen terbaik. Ini barusan juga launching landing page yang sudah payment gateway-nya otomatis. Dan kalau bisa nyalip Sragen enggak apa-apa. Itu harus nyalip Pak. Sebentar ada lagi caranya. Ini nanti juga launching lagu yang dari karya Lazismu. Namanya judulnya Tetulung. Berlanjut gitu. Dengan film filantropi. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, ayat yang disampaikan Ustaz Tarno itu menyelesaikan semua masalah. Semua berangkatnya harus dari masjid. Bukan toko. Bukan toko. Gitu ya. Enggak ada peradaban dibangun dari toko. Toko dibangun dari masjid. Kalau peradaban dibangun dari warung ayam juga enggak ada. Nah, warung ayamnya nyumbang ke masjid. Sama. Ya, gitu. Enek wae. Gitu. Itu pertama. Oke, masjid. Jadi semua Bapak Ibu yang hadir di sini baik offline maupun online, kalau pengen diselesaikan masalahnya, masjid menjadi titik tolak. Kenapa hidup masalah? Kenapa hidup banyak problem? Karena kita itu lucu. Rezeki pengen cepat, tapi sholat sering terlambat. Cek ya. Nah makanya masjid orangnya nggak datang ini Pak. Ya? Orangnya pas nggak datang. Enggak datang orangnya. Jadi terima kasih sama Allah telah menutup
tokomu. Iya. Saya juga Sehingga, berterima kasih, Pak. kalau nggak ditutup, mungkin cari masjid yang lain dan di sini nggak diberkahi sama Iya. Allah. Karena masjid adalah tempat yang diberkahi. Terima kasih ya Allah telah engkau tutup tokomu sehingga sekarang semua umat Islam di Pelupo hadir di rumah yang saya bangun. Skenario Allah lebih baik daripada cita-cita kita, masjid. Oke. Nah, Al-Falah. Ini para takmir semua loh. Jadi takmir jangan pelit. Jadi bendahara masjid jangan pelit. Itu bukan uang kita, itu uang umat. Hanya dititipin. Uang umat aja pelit, apalagi uang sendiri. Ya. Berarti kalau uang umat pelit biasanya untuk diri sendiri, Tambah pelit. jawab sendiri. Orangnya nggak ada ini. Nggak usah lihat Makanya saya. Mas Tarno membina. Beliau ini kan penasihat saya juga. Di Al-Falah beliau takmir juga, merancang bagaimana programnya. Nah, karena apa? Ya takmir nggak pelit tadi. Los. Kenapa kambing guling dihadirkan? Supaya orang mau ke masjid. Kalau pengen kita makmur gampang sampean. Iya. Setiap Jumat Al-Kahfi kambing guling. Dananya dari umat, datang sendiri. Pertama kali ya Ustadz ya, sholat subuh berhadiah umroh. Yang datang 2.850. Karena di situ hadisnya jelas, barang siapa sholat rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi kenapa enggak pada ke masjid? Karena gaib. Hadiahnya enggak kelihatan. Tapi kalau hadiahnya nyata, teko kabeh. Gitu. Iya. Maka perlu hadiah real. Kemarin saya ngisi di Bentak, sholat subuh berhadiah kulkas. Jadi odo eman-eman duit masjid dinggo hadiah. Duit masjid dinggo makan-makan. Karena takmir rata-rata duit masjid hanya untuk bangun masjid. Persepsinya. Bangun masjid itu hanya tembok, bangun masjid itu hanya batu, enggak memberikan manfaat apa-apa. Itu. Makanya bersyukur tokonya dibangkrutkan sama Allah, diberkahi gitu loh. Loh serius ini, coba kalau nggak kayak gini kan berkah sekali. Hidup Anda tenang sekali. Mau apa lagi yang dicari? Kenapa nggak segera pensiun juga? Nah ini juga pertanyaan. Kose Pak. Ya ini serius. Sampai salah ngundang aku. Masjid ya. Ya selanjut. Oke. Sholat subuh berhadiah umroh, sholat tarawih berhadiah umroh, sholat tarawih berhadiah sepeda motor. Imamnya kalau pas tarawih ngundang dari Timur Tengah. Kalau jenengan sekarang dirikan masjid langsung saya suplai imam hafid Quran dari Al-Falah. Sekarang Al-Falah punya imam hafid 7 Pak. Karena kebanyakan masjid kita nggak ada imam pasti dan nggak ada yang ngasuh masjid. Imamnya imam jorok, dijoroknya lagi gelem imam. Kowe wae, kowe. Ora lho, kowe wae. Pasing mentok ya. Aku ora, kowe. Nah, Mas Supri ini sebetulnya sudah mengasuh umat. Melayanin umat. Jadi levelnya sudah apa itu? Memberikan manfaat ya. Kemarin itu ada ceramah orang yang ahli ibadah sama orang yang ahli manfaat, di surganya cepat orang ahli manfaat. Sampeyan sudah memberikan manfaat kepada banyak orang. Tapi harus fokus. Insya Allah nanti langsung diterbangkan sama Allah. Nah, harus fokus. Enggak, ini tantangan Mas. Dan yakin Allah yang maha menjamin. Siapa yang menggerakkan para takmir ke sini? Siapa yang menggerakkan Ustadz Tarno pindah ke Pelupo? Siapa yang menggerakkan saya di antri 2 tahun baru bisa hadir ke sini? Allah, karena saya nunggu momen rumah sampean gue pengajian. Nah, itu. Yuk lanjut aja. Oke. Tak dengerin aja nggak apa-apa. Saya diamani Al-Falah infak dulu 12 juta per bulan. Sebulan. Jadi per Jumat itu 3 juta. Dikelola serius, kambing guling, sop kepala sapi, terus makan 3 kali. Infak langsung ditasarufkan. Laporan terkini per bulan saat ini 260 juta. Jadi kalau pengen masjidnya makmur, cepat ditasarufkan.
Itu bukan uang kita. Maka jangan sampai takmir masjid menghambat orang masuk surga. Loh kok bisa Pak? Jadi yang wakaf, yang zakat, yang infak sudah meninggal. Mau masuk surga di stop sama malaikat. Stop. Loh kenapa uang infakmu masih dibawa takmir masjid? Tuh, repot ya takmir masjid. Iya. Karena yang berinfak berharap dananya segera ditasarufkan menjadi amal syariah, amal soleh yang terus mengalir. Jadi jangan sampai kasihan yang infak. Maka di Al-Falah langsung ditasarufkan. Bahkan minus. Sound system itu Pak, beli 120 juta, pas Ramadan itu minus 180 juta. Setelah Ramadan surplus 300 juta. Sound system habis 120 selesai dalam waktu 1 bulan. Pasang karpet itu hampir full itu 200 juta. Minus juga. Minusnya gimana nih? Pesan ke toko karpet bayarnya 3 bulan. Pesan ke sound system bayarnya 3 bulan. Sama di sini kan sebetulnya minus juga tak? Untuk beli tanah nilainya 750 juta. Minus 750 juta. Kita sudah pengalaman kita bahwa kita berani membuat minus dan sekarang sudah hampir selesai. Ini kan pengalaman, tapi kenapa orang nggak yakin? Kenapa belum percaya ke Allah? Maka para takmir segera bertobatlah untuk segera menghabiskan dana infak masjidnya masing-masing. Ya. Yeah. Sudah hadir di sini loh ya. Kalau nggak segera nanti ditagih Allah gitu ya. Ini saya hanya mengingatkan saja. Ini gambaran yang pertama. Terus kenapa masjid buka 24 jam? Tadi pertanyaan. Iya. Karena masjid itu milik Allah. Banyakan masjid itu nggak diurus dengan serius. Waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa. Saya waktu itu habis dari Baturaden, sholat maghrib. Di Pekalongan. Ada tulisan, dilarang tidur di masjid. Anak kecil dilarang berlari-lari. Saya terjemahkan pulang ke Al-Falah, masjid buka 24 jam. Barang hilang diganti baru. Saya kehilangan motor 2 kali, sepeda federal 1 kali. Karena apa? Masjid melayanin jamaah. Maka saya sampaikan di Masjid Fatimah. Saya nggak tahu kalau di sana ada tulisan dilarang tidur di masjid. Takmir yang bikin tulisan dilarang tidur di masjid berarti telah mengusir tamu Allah. Yang ke masjid siapa? Tamu Allah. Nah, kenapa diusir? Dilarang tidur. Nah, kenapa ada tulisan dilarang rame anak kecil? Berarti melarang tamu Allah ke masjid. Nah, ini gambaran saya supaya ini apa ya, bapak-bapak yang jadi takmir ini kan biasanya, ojo rame-rame ning kene ganggu wong salat. Justru sing ganggu wong tua ganggu bocah cilik dolanan. Nah, itu. Cah cilik pelayon, jerit-jeritan itu. Iya. Ini ada kisah zaman Rasulullah. Pas mau qomat, anak-anak kecil pada deket Rasulullah. Rasulullah itu suruh mending, qomatnya jangan qomat dulu. Karena anak kecil masih seneng bermain. Sampai ditunda. Loh, nasihati Rasulullah. Pelan-pelan, nanti kalau saya nasihati sakit hati. Kalau anak kecil sakit hati ning kapok ning masjid. Kenapa bocah cilik pegang ning masjid? Amarga di seneni. Nah, wong tua diketak-ketak. Nah, mulai saat ini jangan nyenenin anak kecil. Supaya anak kecil itu seneng ke masjid. Maka di Al-Falah itu anaknya siapa itu yang nggak mau pulang itu? Pulangnya jam 10 malam baru mau pulang karena di masjid seneng. Kasur itu untuk lonjak-lonjak gitu. Kasur untuk tidur itu untuk prosotan, untuk lonjat-lonjat. Kalau mungkin bapak-bapak takmir masjid, oh bocah ojo iki kasur gue turu. Kalau masjid dipersilahkan. Rusak tuku meneh. Nah, gitu. Sing infak bentang entuk pahala. Gitu. Nah, ini gambaran kenapa masjid buka 24 jam gitu ya. Khotib juga penting. Khotib itu saat ini rata-rata minimal standarnya Pak Ustadz Tarno di Al-Falah. Minimal ini makanya beliau sekarang anak-anak muda. Supaya apa? Khotib itu adalah pesan mingguan yang harus menggugah semangat jamaah. Maka ada guyon, sopir bis Sumber Kencono pahalanya lebih gede daripada khotib. Loh kok bisa?
sopir bis Sumber Kencana ugal-ugalan, semua penumpang astagfirullahaladzim, iya Allah, ya Allah. Tapi nek khotepe maca ngantuk kabeh. Nah, ini gambaran kenapa khotib di Al-Falah rata-rata memang secara keilmuan mumpunin. Nah, ini juga baru dibangun 5 tahun terakhir ini. Supaya apa? Nanti ada pesan moral yang sampai kepada jamaah. Ini caranya memang berbagai macam, makan-makan. Habis subuh tadi ya sarapannya tadi sayur terong ya sama telur. Ya gitu-gitu aja, yang penting ada. Sama di Plupuh ini nasi kucing. Nah, enggak apa-apa. Yang penting dimulai. Jangan khawatir uang masjid nanti ketakutan habis. Masjid milik sing nyukupi listrik Al-Falah dulu itu habisnya 2 juta per bulan. Sekarang 7 juta. Nyala terus. Karena jangan sampai masjid itu malah membuat orang maksiat. Loh kok bisa? Lah masjidnya bengi tutup, karaoke buka. Lah aku arep tahajud masjidnya tutup karaoke wae. Jadi takmir mendorong orang karaoke. Ya ini bisa jadi loh ya. Iya. Terus jam 2, jam 3 malam bapak-bapak itu umur 55, 60 sering ke masjid. Kenapa? Pak kok muntang mriki? Lah ning omah peng diomong-omong bojo wae, ning masjid buka. Gitu ya. Ning omah meng disengeni bojo, meng di dememengi ning kene wae, enek teh jahe gratis, enek wifi gratis. Jadi masjid ramah cekcok rumah tangga. Bukan ke kafe. Bukan ke kafe. Kalau difasilitasi. Berarti fasilitasnya harus standar kafe. Iya, makanya ada minuman kan di sana. Iya. Nah, terus ada lagi jam 9 malam orang Samarinda itu tengkar sama suaminya diusir. Diusir nggawa mobil pickup pindahan. Piring, kompor, baju karena diusir sama suaminya. Karena Masjid Al-Falah merasa melayani jamaah deprok neng Al-Falah. Akhirnya sama keamanan telepon sama saya, gimana Pak Kus carikan kos-kosan. Jadi masjid solutif umat. Sing diusir bojone, didemengi bojone pindah masjid. Sing lagi tengkar sama suaminya diusir, masjid melayani. Bahkan yang susah cari jodoh datang ke masjid. Nah, masjid biru konsultasi jodoh. Hari ini tadi ada nikahan ya. Nah, masjid untuk nikahan. Nanti sini semua untuk kegiatan sosial di sini. Jadi masjid kalau hanya untuk sholat berarti hanya menggunakan masjid itu fungsinya 10%. Untuk tempat musyawarah, untuk penggalangan dana, untuk persiapan perang, untuk pengobatan. Nah, makanya hari ini Al-Falah juga vaksin. Nah, kalau yang belum vaksin daftar ke Al-Falah kita layani. Yang punya utang kita kasih arahannya. Pak Zainuri utang 8 miliar. Enggak kasih uangnya ya? Untuk bayar hutang. Kasih arahan atau kasih arahan. Pak Sailan. Ini contoh Pak Sailan. Pak Sailan itu punya utang 2 miliar. Konsultasi sama Ustadz Lutfan. Bank satu persatu diarahkan ditemui sama Ustadz Lutfan sama Pak Sailan. Masya Allah sekarang tinggal 300 juta. Rajin ke masjid, bayar zakat ke masjid. Itu orang kidule Pak Dodok sana. Pak Zainuri 8 miliar selesai dalam waktu 4 tahun. Jadi masjid itu tempat mengasuh umat. Sing gak di bojo goleke. Sing diunek-unekke bojone ning masjid pindah. Sing lara diobatke. Ini tanya aja nih. Bahkan sing pengen nambah? Yo iso nek wani. Lah awakmu ora wani mundur. Mbak, tak izinke ya. Nah ini gambaran bahwa masjid itu hanya sesederhana untuk sholat. Tapi banyak fungsinya. Makanya ada orang yang komentar, loh duit infak kok nggak makan-makan. Gitu. Ada banyak yang protes begitu. Oh berarti yang komentar iki dolane kurang adoh. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya Ustadz ya. Makanan berlimpah, mau buka puasa orang ditarik-tarik dikasih plastik, buka puasa bersama, makan bersama. Nah,
ini gambaran loh ya. Artinya apa? Lah nek masjid kok jam 7 dipateni ditutup sing ditiru masjid ngendi? Nah, gitu ya. Gitu, ini supaya ini ternyata ngurusi masjid itu tidak sesederhana hanya untuk sholat 5 waktu. Ternyata fungsinya Masya Allah. Sekarang karyawannya Al-Falah 30 orang Pak. Full timer, imamnya sekarang 7. Tapi yang 4 magang dari Stitki ya. Sekolah Tinggi Dakwah Quran dari Surabaya ditunjuk. Sekarang untuk tempat KKN. Nah nanti kalau sini sudah tumbuh bisa nanti imam-imam, para mahasiswa kita distribusikan di sini. Karena masjid lain nggak ada yang mau menerima Mas Tarno. Di Masjid Namira itu dikirim imam nggak mau. Masjid-masjid besar nggak mau. Neng Al-Falah gorene. Bahkan suaranya diseleksi bagus, silahkan jadi imam. Yang kedua, yang berikutnya, takmir harus memberikan panggung kepada anak muda. Ini Mas Lutfi. Ini Halafid, lulusan Mansragen. Ini imam ketiga Al-Falah. Jadi imamnya memang punya standar gitu ya, dan punya keilmuan gitu. Ngasuh umat itu kan harus banyak punya ilmu gitu. Nah biasanya kan rata-rata masjid itu ya seadanya. Yang sepuh belum mau mundur, cah nom nggak dikasih panggung. Bung Karno bilang bahwa berikan 10 pemuda maka saya goncangkan dunia. Dan berikan 10 pemuda takmir masjid, maka pusat peradaban akan bangkit dari Indonesia. Nah, gitu. Jadi harus anak muda. Kalau jenengan ke Al-Falah studi banding, ya kayak Lajis Budi Plupo, muda semua. Yang sepuh-sepuh tinggal mendorong. Bahkan semalam ada yang diminta jadi imam, gaji 5 juta, kasih mobil, kasih rumah. Itu disahkan semalam Pak Jumadi. Pak Kus siapkan 1 imam, gaji 5 juta, mobil 1, dapat rumah. Karena di Gresik sudah rekrutmen imam Masjid Mudhar Arifin di Gresik Sedayu. Gaji 10 juta, mobil Innova Reborn, rumah terbaru. Sing daftar 1.200 imam. Nah, gitu. Tapi saat ini kan nggak pernah menghargai para hafid Quran, masjid-masjid. Imame saonone dan imam jorok. Makanya nggak tumbuh dijoroki lagi gelem imam. Ini Al-Falah 5 tahun ini membangun pusat kegiatan, manajemen dan lain sebagainya. Makanya saat ini menjadi pusat percontohan nasional. Harus fokus Mas, ngurus umat harus serius. Fokus aja masih keteteran. Ya. Kalau malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu kemarin sampai sing nyuci piring, iku sampai ambruk. Saking kesele, masak jam 3 bengi, nggawe soto, disajikan setelah subuh 225. Belum leren mangkok keluar lagi 1000 mangkok untuk kajian Ahad pagi. Belum rampung sore ada kajian lagi. Sampai kecapean relawannya padahal ada 80 orang. Di mangkok orang garing metu meneh. Jadi suasana kaya omang tuh terus. Nah itulah Masjid Makmur. Nah di sini insya Allah saya yakin asal ada niat, pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti golek alasan. Ini dudu aku loh Pak. Ngenteni Pak Tris. Provokatif kan begitu. Makanya Prof. Insinyur Kusnadi itu ya seperti ini. Nah ini adalah gambaran ngelola masjid memang harus serius, buka 24 jam, kegiatannya full. Dan kalau ngasih apa ya, ngundang orang luar itu ya memang harus all out kita. Harus serius gitu. Di MU itu ngadakan pengajian apa itu namanya Syiroh gitu. Ustadznya Ustadz desa langsung masuk di sosial media. Sekali ngisi dikasih 9 juta coba. Kaget enggak? Mesti deg-degan. Makanya kalau kita pengen rezeki kaget, seringlah mengagetkan sedekah pada orang lain. Jangan sampai kita berharap rezeki kaget, tapi kita pernah ngagetin orang lain. Contoh, ngasih tukang parkir berapa? 2.000, kadang 1.000, kadang ditilap. Nah, Golek lenane.
Ketok ya enek iki, Pak. Golek lenone. Iya. Kayak bek markiri kono, mumpung neng adoh. Saya berkali-kali meraktekkan dan merasakan. Temen saya sama tukang parkir dikasih 1.000. Iya. Ya Allah, kaget kan. Biasanya 2.000 didongake suwi banget. Muga-muga jenengan sehat, rezekine berkah, berlimpah terus. Jadi kebiasaan akhirnya. Dan sekarang melejit. Sekarang bisnisnya miliaran. Itu Mas Ipo Santoso. Jadi besok sesekali ibu-ibu nek teng pasar menehi parkir dikageti. 5.000, 10.000, pokoknya di atas kebiasaan. Ngoten sah jujur. Biar Allah memberikan kagetan rezeki. Biar kaget rezekine. Terus jenengan nek blonjo teng tukang sayur, mboten sah dinyang ritik ngono kae. Oh, nek niku angel. Angel. Ibu-ibu kok. Nah, ini adalah latihan supaya apa? Supaya kita biasa menjadi seorang mental yang kaya. Kaya itu dilatih. Iya. Jadi kaya bukan banyaknya harta, tapi kaya sejauh mana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sawai ombo, mobilnya akeh, omahe megrong-megrong, tapi nggak punya mental kaya, pelit, angel, medit. Tapi nek kaya, tokonya tutup, langsung gue pengajian. Nah, itu. Aku meneh. Jadi artinya apa? Ya kita harus latihan, Pak. Latihan jadi orang kaya. Jadi takmir latihan jadi orang kaya. Tanya aja Mas Lutfi, kalau tamu yang berkunjung pasti ditanya dan dikasih makan apa. Ya kemarin dari Colomadu, dari Magetan, dari Boyolali. Langsung kita belikan nasi padang. Kadang geprek. Punya utang geprek itu pernah 12 juta untuk jamu tamu. Dan yang sensasional pernah utang ke Bogor itu 50 juta untuk beli ayam. Supaya apa? Menjamu tamu Allah. Dan ternyata lunas semua, Pak. Geprek lunas, Bogor lunas ya. Ketinggalan direktur yang lama itu dulu utangnya 180 juta ya, Mas Tarno. Nah, alhamdulillah lunas juga itu. Karena apa? Yang datang ke masjid adalah tamu Allah, muliakan tamu Allah, pasti akan Allah muliakan diri kita. Makanya saatnya ini saya sudah punya keyakinan dan saya semangat di sini melihat antusias para takmir. Insya Allah ya. Siapa nyangka lah di Pelupuh bisa yang terbaik. Oh, iya. Ya, siapa nyangka? Allah, karena apa? Niat baik ada kebaikan. Maka segala sesuatu kalau diniatkan ketulusan akan mendapatkan kemenangan. Tapi segala sesuatu kalau diniatkan kepalsuan maka tunggu akan kehancuran. Jadi kalau niatnya baik nggak usah wigi-wigi, nggak usah ngendi-endi, nggak usah engko-engko. Wani. Tuku lemah rantidit wani. Toko tutup wani. Pensiun wani. Iki nek pakku lho, Pak. Udah, istrinya kalau mendengarkan izinkan dan segera dorong Mas Supri segera fokus melayani umat. Nanti Allah yang ngurus. Jadikan Allah menjadi prioritas, maka kita akan dijadikan hamba prioritas. Tapi kalau Allah menjadikan sampingan, maka kita menjadi hamba sampingan. Nunggu Pak Tarno. Ya, Pak. Gitu gambarannya, Bapak Ibu semuanya yang takmir berkumpul hari ini sekarang fokus. Sisa umur kita nggak ada yang tahu. Amanah jadi takmir itu wasilah kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan yang takmir di sini besok reuni di Padang Mahsyar. Amin. Setelah saya mendengarkan Pak Kus menjadikan bagaimana mengelola masjid, saatnya saya jadi takmir masjid yang saat ini mendapatkan pencerahan. Segera bismillah akan berubah. Ya, tugas takmir masjid adalah mengajak lingkungan sekitar untuk berbondong-bondong ke masjid. Ya, ini bagus. Permasalahannya ini. Kalau di Al-Falah itu kan tadi dikelola secara profesional, tidak lagi sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pikiran. Tapi kan ada orang yang memang marbotnya, yang eksekutornya itu digaji. Iya. Rata-rata masjid yang ada di Pelupuh kayaknya belum ada, nggur samben. Iya. Mungkin enggak kalau di sekelas Pelupuh, mungkin belum begitu makmur, pendapatannya belum besar gitu, berani
gaji marbot seperti di Al-Falah. Caranya kayak apa gitu loh Mas? Saya sebelum saya jawab, sampean dulu ketika belum nikah, bayangin nggak punya rumah segede ini? Enggak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Sampean harus yakin, kalau untuk Allah, Allah yang akan bereskan. Jadi mental kita harus punya keyakinan. Kalau saya yakin Pak, nah, karena Layusmu itu ada eksekutifnya sudah 6 sekarang. Berarti tugas wajibmu menggaji para marbot di masing-masing masjid. Gitu ya? Iya. Yuk siapa yang masjidnya mau jadi percontohan, nanti dibantu Layusmu. Hani ini sama, ayo yang mau. Kalau nggak bisa fokus ngangkat orang lain. Iya. Kayak contohnya di Mondoan, di Klayu. Itu saya angkat Mas Ustadz Narto. Tadinya zamannya hanya 7. Ustadz Narto saya taruh di situ, digaji, gajinya dulu 2,5 juta per bulan. Saat ini pandemi agak diturunkan sedikit. Sekarang zamannya 200 sampai 300. Masjid Al-Muttaqin, Klayu, RT 1, RW 1. Bisa. Karena ini kan mungkin bayangin, piye yo gitu ta. Ya kayak Al-Falah, kayak Bapak Ibu yang hadir di sini dulu juga nggak punya apa-apa. Tapi sama Allah dicukupkan, dikayakan. Masjid apalagi tempat membangun peradaban dan tempat yang diberkahi. Kewajiban kalau belum ada yang yakin, nanti dibantu sama Al-Falah juga. Cari satu masjid. Kalau enggak tempatnya sampean aja lah, nggak usah kemana-mana. Sini aja jadikan masjid. Nggak usah nunggu bangunan kayak gini bagus. Di sini tempat untuk sujud terus. Nanti kita kirim imamnya. Siap. Nah, gitu. Yang lain nanti akan ngikut. Oke. Gitu. Contoh lagi pecing ya, punya Mas Arvitas. Tadinya juga biasa-biasa saja. Masya Allah. Setelah Ramadan kemarin, sekarang ya infak di luar sholat Jumat itu sekarang infaknya di atas 15 juta sebulan. Satu masjid. Terus masjid Pak almarhum Sugeng itu apa namanya? Solihin. Nah, sekarang kita bina. Sekarang kita bina masjid pasar juga ya. Masjid pasar, masjid Solihin, masjid Pecing, terus masjid Pak Mas Ikhwan itu. Jadi dibina dulu. Dimulai dari diri sendiri. Insya Allah nanti akan nular kemana-mana. Iya. Kalau bapak-bapak ditantang kan gak ada sing gurung wani. Iya. Ya, sampai dhisik sing penting ngasih contoh. Saya bismillah mulai hari ini akan mengasuh umat dan segera pensiun dini. Ah gitu. Nah kuwi kose. Ngenteni Pak Tarno kok mau. Ngenteni Pak Tarno sik nek kuwi. Ya, apa meneh? Iya, jadi monggo bapak-bapak sekalian kita serius. Di Plupuh Pak, Layusmu itu sudah punya binaan jamaah kajian di beberapa kampung. Dan itu target kita mau kita branding menjadi kampung filantropi atau kampung peduli. Nah. Yang seringnya yang sudah populer kan kampung sedekah, ben bedo. Di situ rata-rata 80 sampai 90% warganya di rumah sudah tersedia kenceleng Layusmu. Yeah. Nah, itulah nanti prioritas-prioritas dari masjid-masjid atau kampung yang sudah kita bina selama ini, ada kajian filantropinya, itu nanti mari kita realisasikan kampung filantropinya. Nanti ini segera. Per kenceleng rata-rata berapa sebulan? Rata-rata paling ada yang antara 50 sampai 100. Oke. Ya. Ibu-ibu rata-rata. Ibu-ibu rata-rata, bukan bapak-bapak. Saya kasih tipnya ibu-ibu supaya melejit hidupnya, berkah keluarganya. Sedekahnya pagi hari antara subuh sampai suruk atau duha. Nah saat ini rata-rata berapa sehari jujur aja? 1.500, 2.000, 5.000. Kalau 5.000 150 dong. Kalau 5.000 iya. Kalau seorang apa? Pas rene apa? Makanya ini tips saya sendiri. Saya setiap hari transfer ke Al-Falah, ada transfer ke janda, serius. Istri saya ngingetin, janda-janda sudah dinafkahi belum Mas gitu. Ini provokasi meneh. Tanya ya istri saya gitu. Saya itu nulis status Facebook, menafkahi tanpa menikahi. Coba. Menafkahi? Saya transfer ke janda gitu. Tapi nggak usah nikahi dan saya nggak pernah ketemu. Cuma pernah ngerti anaknya, suaminya meninggal, anaknya 4, itu di Kudus. Terus dulu di Solotigo, pendakwah Mas Walyono meninggal, punya Mas anak. Walyono? Iya, itu saya sama istri saya, Mas itu dinafkahi gitu.
Karena menafkahi janda itu insya Allah luar biasa sekali. Ketoknya pengen ini. Nah, tipnya yang saya kembalikan ke ibu-ibu, dari susuk, dari belanja, dari apapun, bismillah pagi hari dan rasakan dahsyatnya, keberkahannya. Karena setiap pagi hari ada 2 malaikat yang berdoa. Yang satu malaikat, ya Allah limpahkan berkahi bagi hambaku yang sedekah di pagi hari. Tapi bagi hambaku yang cetil, medit, bangkrutkan, hancurkan. Maka momen malaikat turun ke bumi di pagi hari dan mendoakan, sambutlah dengan sedekah brutal. Jadi sedekah brutal itu apa? Gede, lebih sering, setiap saat, dan gak usah mikir. Bahkan kita kadang kaget, loh kok gede mensedekahi gitu. Insya Allah nanti Allah ngasih rezeki, kaget. Tadi gak standar, normal, rezekinya standar normal. Tanya aja Mas Lutfi, saya di warung manapun, Masya Allah Pak, Bu, ada yang bayarin. Serius, karena seringnya saya, Ustadz Tarno atau di mana ini kan rebutan bayarin gitu. Wis dibayar Ustadz Tarno, wis bayarin Pas Dodok gitu. Karena terbiasa tangan di atas, jangan tangan di bawah. Nah ini pengalaman. Saya kemarin makan pizza di The Park sama istri. Belum sampai saya itu pamit sama kasirnya apa? Pak tadi sudah ada yang bayarin. Coba. Makan di mana itu tower dibayarin semua. Karena apa? Sering bayarin maka kita sering dibayarin. Kalau kita sering lomo di mana-mana juga ditolong sama Allah. Makanya ditingkatkan grade-nya supaya dakwah di sini, filantropi di sini, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin. Nah ditingkatkan sedekah, insya Allah gitu ya. Siap nggih ibu-ibu nggih? Siap. Ya. Kotake pun muter dereng niki wae. Ya. Tambahin meneh bariki. Kotake Mas. Tambahin neh berarti? Oh iya. Ya, tambahin. Kalau sudah tahu ilmu ini enggak ditambahi berarti belum yakin dengan ilmu ini. Gitu. Monggo Pak. Bintang lunas. Bintang lunas. Saya lagi punya tanggungan deadline tanggal 30 Desember bayar tanah ini Pak, 750 juta. Sekarang alhamdulillah Pak Kos, penggalangan pertama dimulai tanggal 13 Agustus, hari ini sudah mendapatkan 602 juta rupiah. Tinggal kurang 1 seket. Cepet itu, lunas itu. Kalau ini misalkan ada, ini 100 senten nih? 100. Lebih ya. 100 lebih. Sejutanan rampung. Sejutanan rampung. Nek 500-an kurang separuh. Sing dimben neh, sing dimben wis iki neh. Ora apa-apa, pokoknya sering setiap saat. Teman saya Mas Dewa Eka Prayoga itu kemarin Ramadan ini sedekahnya 1 miliar. Dulu sakit mau meninggal dunia. Karena ditolong Allah dikasih nyawa yang kedua, maka dia sedekahnya pol-polan. Iya. Sedekah brutal. Makanya yang sekarang banyak masalah, keluarganya kurang sakinah, bisa-bisa jadi kurang sedekah. Nah, gitu. Tambahin sedekahnya. Tambahin sedekah. Saya bangunannya belum di keramik, tapi sudah makmurnya luar biasa. Jadi jangan bayangin masjidnya harus jadi baru dimakmurkan. Makmurkan dulu baru jadi. Makanya tanah ini segera artinya dipakai, kan sudah di DP itu, sudah dapat 600 kan? Sudah. Enggak, sudah. di DP-nya baru 150, pelunasannya nanti di tanggal 30 Desember. Diwiriti, undangnya anak yatim, muga-muga sing dodol tanah, semua nanti sebagian saya wakafkan, gitu caranya. Mau tak datangi di kan dongake. yang mulak-balikan hati kan manusia. Undangnya anak yatim, dikiri dongake, insya Allah tembus kan. Kalau enggak, nanti cepat lunas dan segera untuk aktivitas. Ya. Bapak Ibu, ini memang haji ini layusmu Plupuh mung dongo. Ya. Maka carikan orang terkaya di Plupuh untuk kita datangi dan didoakan. Iya. Di Al-Falah itu kisah nyata. Pak Zainuri ngertos tak? Waktu ulang tahun 63 sama takmir dipesenkan tumpeng. Nasi tumpeng kulupan. Bar subuh Pak Zainuri keluarganya duduk di teras Al-Falah. Kita doakan kita supaya berkahi umurnya, sisa umurnya bermanfaat. Terharu. Ya Allah, ono takmir kok menehi tumpeng pas ulang tahun. Langsung dibisiki, Pak Kus, karena takmir sudah perhatian, besok Ramadan masjid saya belikan 1 unit mobil. Dan saya zakat 50 juta. Jadi sing sugih parani kei tumpeng. Nah, gitu.
Pas ulang tahun. Iya, pas ulang tahun. Monggo Bu, carikan saya orang terkaya di Plupuh untuk bisa menutup ini dan bangunannya. Gaweke tumpeng. Syukur dicatat tanggal lahirnya. Makanya tugas Lazismu, tugas takmir berkunjung ke jamaah. Kita ke Mas Jumanto, ke dokter Lulus. Pak dokter Lulus apa itu penyakit dalam itu kita datangin subuh-subuh itu. Waalaikumsalam Pak dokter. Nggih, saya dari Al-Falah nggih, badhe mendoakan Pak Lulus semoga usahanya berkah selalu, hidupnya bermanfaat. Suguh teh, suguh roti, suguh sarapan. Bar kuwi setiap ada kegiatan, Mas tolong saya dikabari kalau Al-Falah ada kegiatan saya dijawil. Masya Allah. Berarti di sini harus bentuk pasukan khusus doa. Itu judulnya SPD. Apa itu? Spesialis pembaca doa. Nah, itu. Ini nyata gitu ya. Pak Jumanto ya, kita doakan. Sekarang cabangnya 12. Dia pengusaha angsle dan ronde. Tadinya ke masjid nggak begitu antusias. Tapi didekatin, disentuh hatinya, Masya Allah. Sekarang nggak putus ke masjid terus. Ya. Ini contoh-contoh banyak teknik dan metode mendekatin jamaah. Jadi orang kok di masjid, Allahu Akbar, sholat, barwi, prung. Sepi kancing. Sepi kancing gitu. Ngoten niki napa nggih enten masjid e? Oh kathah lho. Ngakui Pak, kathah. Monggo Pak, nanti yang tamir-tamir masjid bisa kita belajar lebih dalam ke Al-Falah bareng-bareng dengan Layusmu, nggak apa-apa, nanti diagendakan gitu ya Pak Kus ya. Insya Allah. Kalau ini kan hanya provokasi, yang mau belajar lebih intensif, serius, ayo bareng-bareng difasilitasi Layusmu. Ya. Barko Al-Falah, bablas neng Joko Karyan atau MZU, siap Layusmu. Iya. Siap. Rasa kakek studi banding, bar studi banding cake. Ya. Pertanyaan berikutnya dipersilahkan, monggo. Nanti kita sampai sekitar 10 menit lagi Pak, monggo, masih ada waktu. Ya. Oke, setengah 9. Ini kesempatan langka soalnya. Langka. Monggo. Ya, nggak ada ya. Sedekah juga nggak harus duit Mas Pri. Nah, sedekah tidak harus duit. Pikiran, tenaga, ya, cincin, gelang, ya, boleh ya. Sertifikat. Iya. Ya. Saya sampaikan gitu, Masya Allah. Kemarin dapat cincin, kapan itu dapat gelang, jam tangan. Bahasa saya gini Pak, jika kita rela melepaskan sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, yang terbaik kita lepaskan, maka Allah pun akan melepaskan yang terbaik untuk kita. Oh itu Pak. Ada yang siap? Praktek yang penting. Meneng-meneng bae kalau lebokne cincine. Monggo kalau masih ada pertanyaan kami persilakan sambil dirahapi, monggo Bapak Ibu, nasi macan apa kucing niku monggo. Dari Bapak Ibu, monggo silahkan sambil makan. Persiapan prepare untuk launchingnya Mas. Yang kabel VGA itu langsung masuk ke laptop saja. Kayaknya nggak bisa lewat hub. Langsung masuk ke laptop kan ada card VGA itu. Yang TV lewat card. Pak Tris itu kabel VGA-nya dicantep ke komputer IN1 Pak. Komputer IN1 yang warna biru. Atau Pak Isneni, Mas Hafid bisa minta tolong. Bapak Ibu ini ada buku luar biasa. Ini pengalaman nyata ya Pak Kus. Ya, nggak apa-apa Pak Rodok Benging. Yang di bawah dipindah dulu Pak Rebo. Tombol powernya dipencet Pak. Buku Strategi Memakmurkan Masjid. Harganya berapa Pak? 100, biasanya 125. Gandeng Pak Kus wis tak kei bonus batik, ini dibonuskan juga. Cuman 100.000. Yang menghendaki monggo nanti bisa menghubungi kami. Ya. Gimana? Sudah belum Mak? Sambil dirahapi monggo, sambil Pak Kus ini kalau dari jamaah tidak ada. Ya, kalau jamaah tidak ada, saya yang ganti tanya lagi nih, Pak Kus. Yeah. Pak Kus ini kan sudah berkhidmat ke masjid. Betul. Sudah waktunya pure ke masjid, orang mung samben. Berarti kan sudah
keluar atau meninggalkan pekerjaan utamanya, atau mungkin pekerjaan utamanya jadi samben, bisa diceritakan Pak, mungkin biar yang mau los itu mau melepaskan, mau fokus juga los. Kayak apa ini Pak Kus? Kok saya lihat Pak Kus di masjid dan masjid dan masjid terus, silahkan Pak Kus. Iya, saya diamanai jadi takmir 2006. Iya Mas, sudah tayang Mas. 2016, ini sambil lihat video atau saya? Langsung. Oh ya, 2016 saya diamanain, belum fokus Pak, ya kayak takmir yang lain. Masjid nek kober, nek eling, berling. Jadi nek kober karo eling, masjid meng samben. Tapi di 2000, baru setahun ini saya full ngurusin masjid. Dari pagi, siang, sore, malam gitu, pokoknya ketemunya di masjid. Dan setelah saya menjalanin membangun bisnis, mulai dari mie ayam, roti, bakso, dodol macam-macam, merasakan ketenangan itu baru saat ini ketika ngurusin masjid. Hati tenang, enggak cemas, enggak khawatir, keluarga juga lebih tenang dan lain sebagainya. Makanya saat ini saya sering menyampaikan, kalau saat ini hidupnya enggak tenang, enggak bahagia, enggak berkah, maka mulai saat inilah sering-sering merapat ke masjid. Maka Bapak Ibu semuanya, di sini sudah ada TPA-nya ya? Di atas ini untuk TPA? Ya. Oh, penghafal Al-Quran. Nah ini berkah sekali wes, masuk wes rumah Quran. Ini keren lah. Insya Allah udah ini tinggal fokusnya. Kalau sampai ada waktu, saya besok Selasa ke Pontianak. Ikut sama saya. Belajar di sana. Ngelihat langsung di sana. Nah, apa? Belum vaksin? Bukan. Lah iya, biar segera dihentikan makanya gitu loh. Insya Allah. Saya ke Pontianak sampai besok hari Sabtu untuk belajar bagaimana peradaban dibangun di Pontianak. Iya. Nah. Oke, sambil melihat tayangan berikut Bapak Ibu, nanti disambung lagi Pak Bareng. Ayo kita bangun bersama seperti ini. Ini adalah kenapa kita keluar lagu Tetulung. Targetnya adalah satu album tentang lagu sosial. Dan ini nanti akan kita buat menjadi sebuah film pendek, film filantropi. Bapak Ibu, bila ini bagus untuk menginspirasi, mohon bantuannya untuk like, komen, dan di-share kemana-mana, ke media sosial. Nanti ini belum saya upload, nanti akan kita upload di channel saya ya, di channel Irama Visual. Ya, karena produsernya adalah di Irama Visual. Karena buat film, buat video klip, itu memang butuh biaya besar. Nah, ya kita semua yang modalin, kita semua yang tanggung biaya produksinya. Ya insya Allah kalau ini memang bagus untuk menginspirasi ke orang, mohon bantuannya Pak Kus juga ini di-share Pak sebanyak-banyaknya. Dengan melihat tayangan nyata itu real. Ya, itu real tayangan seperti itu. Bukan hanya gawe-gawean atau bukan, tapi itu real. Monggo nanti di-share sebanyak-banyaknya. Terakhir Pak Kus, monggo di closing statementnya kepada para jamaah tentang kegiatan pagi ini dan juga pesan-pesan untuk para jamaah. Silakan. Ya. Saya tutup dengan surat Al-Baqarah ayat 261 tentang dahsyatnya sedekah, yaitu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi sumulatin fi kulli sumulatin mi'atun habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa satu bulir benih itu akan tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang akan tumbuh menjadi 100. Ini adalah kata Allah, janji Allah. Ini janji Allah adalah pasti. Tapi kebanyakan orang belum mengimani dengan sepenuh hati karena belum banyak yang full totalitas akan janji Allah. Makanya barang siapa yang bersedekah minimal itu dilipat gandakan 700 kali. Ini janji Allah. Makanya sudah layaknya menjadi kampung filantropi di sini. Kalau diawali dari filantropi, diawali dari masjid,
insya Allah keberkahan itu akan diturunkan Allah dari langit dan dari bumi. Maka saya siap membersamain, siap mendukung gerakan filantropi di sini yang saat ini sudah mau beli tanah. Menurut saya, saran saya, Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Masjid dulu, ini sudah ada, Baitullahnya adalah lajismu, baru nanti ke Baitul Muamalah. Ini adalah sunatullahnya. Bagaimana Masjid Nabawi menjadi pusat sentral orang seluruh dunia berangkat ke sana. Karena yang dibangun adalah masjid. Bagaimana orang ke Masjidil Haram? Karena yang dibangun pertama kali oleh Nabiullah Ibrahim adalah masjid. Maka pertama di sini menurut saya adalah masjid. Nanti klinik, gedung dakwah dan lain sebagainya. Kalau udah ada masjidnya, ketarik semua. Ini adalah closing statement saya. Tadi saya di bawah juga sudah menyampaikan. Saya dulu juga nggak ngerti runutan semacam ini. Tapi tiba-tiba menurut kajian, literasi, narasi, saat ini masjid-masjid yang berlimpah dan berkah memberikan manfaat. Jadi masjid bukan beton, bukan besi. Tapi masjid adalah kontribusi. Saat ini Lajis Mubo sudah berkontribusi untuk umat. Tinggal masjidnya, ya nggak apa-apa. Kalau masjid yang lain nggak mau buka 24 jam, di sini buka 24 jam. Masjid lain nggak melayani jamaah, di sini melayani jamaah. Sudah ada ambulan. Baru nanti klinik dan sebagainya, insya Allah akan tumbuh seiring jalannya waktu. Ya. Matur suwun, insya Allah keberkahan akan dihadirkan di Plupuh di sini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup juga informasi Bapak Ibu untuk Rumah Quran di sini sementara harinya hari Senin, Rabu dan Jumat. Monggo yang punya putra putri yang tidak mondok tapi pengen menghafal Quran, di sini tempatnya. Ya, ustadznya Hafiz 2, ada putra dan ada putri. Yang putri nanti sama putri, yang putra sama putra. Silahkan nanti minggu depan flyer sudah mulai beredar. Kalau ini sudah berjalan sekitar 1 tahun, Pak. Oh, ya. Lulusan kita ada yang di Mualimin. Ada yang di Dimsa. Ini yang rumah Quran sudah dikampanyekan belum? Belum. Nah itu. Baru rumah Quran itu sudah jalan tapi belum kita buka. Ingin diberkahi pertama adalah M Masjid, Q Quran, S Subuh. Quran, Masjid, Quran, Subuh, Masjid. Insya Allah 4 hal ini adalah kunci keberkahan. Insya Allah keren banget rumah Quran, ini saya belajar dari Sidak, baru di launching, iya, didukung oleh seluruh Indonesia, kemarin ke Sragen. Ulama, ya. Nah, silakan nanti kalau, saya hanya punya keyakinan ini adalah kalamullah, maka sama Allah akan diberkahi. Terima kasih Pak. Mengasuh umat wis berkah ini karek kurang klik, ya gitu ya. Kuwi meneh. Liyane kuwi lho. Wes, mohon niku mawon pesan kok. Ya, ini juga baru Pak, ini baru berdiri sekitar 1 bulan yang lalu. Ya. Ngoten nggih Bu, monggo nanti yang di sekolahan, yang jadi kepala sekolah, monggo nanti untuk bisa. Oh, monggo. Mic-nya Pak. Nggih, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun pangapunten sangat. Masalahe kula ajeng napa nggih ajeng tangklet, tapi yo tak pikir-pikir lagi ning lazisme lagi pisan iki, mosok yo wis arep usul, arep teko kan yo rada-rada isin jane. Tapi nggih tak wanek-wanekke mbok menawi mangke saged kangge manfaat sing kados kula semaking ngajeng dugi penutupan niki wau, mugi-mugi saged bermanfaat. Turene menawi mboten saged sedekah harta ya sedekah pemikiran nggih. Niki makane kula wanek-wanekke gampilipun ngoten, saderenge nyuwun pangapunten. Nggih, dari urean dari depan sampai saat
dari sampai depan, dari sampai sekarang ini, saya yang tertarik itu adalah dari semua bergerak dari masjid dengan takmir yang kebanyakan masih kurang visioner dan yang muda yang harus bergerak. Dan dari itu dengan tadi ada usulan ada masjid percontohan, dan dari Mas Kus tadi ada nanti bantuan dari Masjid Al-Falah. Gambaripun kayak ngoten. Lah niku dari urean niku wau kula singkat sing kula tertarik dari masjid percontohan dari di Kecamatan Plupuh mriki. Wau nggih wonten sing sampun nggih tanglet di Plupuh bisa atau tidak, khususipun Kecamatan Plupuh. Lah niki sumangga kados Mas Supri wau nggih sanjang sinten masjid sing purun dados percontohan. Gambaripun niki berawal dari Layismu yang mungkin kemarin juga udah berkunjung di rumahnya Mas Kemis itu, dan ada Mas Supri yang tadi masjid ke percontohan. Sumangga ibaratnya kangge kula masjid percontohan ini kan Layismu sudah bergerak di Kecamatan Plupuh, tentunya sudah juga punya udah nama brand Layismu di Plupuh kan juga udah terkenal lah. Semua kalau sudah dari brand dari apa namanya nama produknya itu sudah terkenal dan sudah kuat. Untuk bergerak dari masjid, semua bergerak dari masjid dan mau membuat masjid percontohan, sekiranya monggo niki kan takmir ten Plupuh, takmir Kecamatan Plupuh sudah kayak berkumpul, sumangga niku enggal-enggal diperebutkan, gampilipun diperebutkan ndang masjid pundi sing siap ndang maju. Masalahnya punapa kangge kula menawi bapak niki kan menawi ajeng sowan ten Al-Falah napa ten gampangane ten Jogokaryan gek Jogja napa pundi tentune kan ya beda karo sing cah nom-nom. Menawi ten Kecamatan Plupuh ada masjid yang dari percontohan itu bisa maju dan terus kayak maju, mungkin itu menjadi contoh untuk masjid-masjid di desa-desa Plupuh, desa Plupuh yang lainnya. Makanya itu kan, dan saya yakin dengan kepengurusannya Mas Supri di Layismu, tentunya nanti masjid yang di percontohan itu bisa untuk menjadi brand, menjadi sebagai contoh untuk masjid-masjid yang lainnya. Karena apa? Layismu kan sekarang ini mungkin menunggu masjid, kan sudah beli tanah, kan mungkin juga mau membangun masjid. Mungkin semoga juga terrealisasi dengan cepat, tapi dari waktu itu monggo untuk membuat percontohan masjid mana yang ditunjuk. Nanti kayak Mas Supri mungkin bisa kayak membimbing dengan tim Layismunya dengan bantuan Mas Kus supaya nanti itu segera terrealisasi. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan, Layismu siap untuk mendukung sepenuhnya siapa yang pengen dijadikan masjid percontohan. Kita berikan marbot 1 digaji UMR. Ayo. Gas, apa? Kita nggak usah takut, ada Allah yang bisa memberikan semuanya. Ya, provokator. Enggak bagus. Ya sudah, sampai ngegas aku tak dukung. Ya, saya dukung. Udah satu aja di Plupuh, nanti yang lain akan menural. Saya awalnya dampingin Masjid Pecing ya. Imam-imam kita dorong ke sana, masarfitas kita, ya seperti sini. Masya Allah sekarang makmurnya luar biasa. Ada les bahasa Inggris, imam-imam dari Surabaya saya kirim. Mulai saja, yang penting berani memulai. Dan jangan segan-segan anak muda rangkul ke masjid. Kunci anak muda hanya 2, paket data dan makan. Cah nom ki doyan sego, ora doyan swara. Jadi yang penting enak sego. Nah gitu ya. Yo tenan. Ayo masjid mana yang mau daftarkan silahkan. Saya ini betulan ya. Tapi nanti memang ada konsekuensi yang kami berikan ya. Total 1 marbot gaji UMR. Nanti dicarikan ya Pak Kus. Siap. Ya, monggo Pak Tris.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pendapatnya Pak Dwi mantan Lurah Plupuh, kemarin hasil turba di rumahnya Pak Kemis itu meminta bahwa Layismu dulu pengajiannya diganti warna, sekarang di gedung Layismu. Sebaiknya saya minta Pak untuk masjid Jami itu kan sentralnya Plupuh. Saya mohon untuk memakmurkan masjid, sekali-sekali Layismu pengajian di masjid, kalau bisa pengajiannya dipindahkan ke masjid Jami Plupuh, sentralnya Plupuh kan masjid Jami. Menurut fasilitas tadi saya sudah bicara dengan takmir Peda itu, Peda itu parkirnya kan sempit itu. Nah saya bicara itu dulu Pak Dwi juga usul seperti itu, monggo. Saya usul secara pribadi mewakili PCM ya Bapak, karena kami katanya PCM padahal kami bukan PCM, cuma anggota itu menerima kalau memang disetujui apa yang dikatakan oleh Pak Dwi. Sebagai percontohan kami usul sekaligus sebagai PCM-nya sentralnya di Jami Plupuh kalau disetujui oleh seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu hal yang paling sangat internal sekali, tidak kita bicarakan di umum. Ya. Karena masalahnya kompleks, Pak. Tidak hanya satu masalah yang harus kita untuk menentukan sesuatu. Yang mau jadi percontohan silahkan kita bantu. Tidak hanya satu, dua nggak apa-apa. Mau kita siapkan imam dari Al-Falah. Ini kan gaji Layismu. Gak apa-apa. Itu dana umat kok, Layismu harus dikembalikan ke umat. Gitu. Monggo Pak Kus ditanggapi. Udah ditanggapi, harus jenengan yang gongnya. Ditanggapi tadi usulannya Pak Dwi tadi. Usulnya bagaimana di Plupuh ini? Tunjuk satu masjid saya dampingin dari Al-Falah langsung. Iya. Saya bina seperti Masjid Pecing, Masjid Pasar Bunder, Masjid Solihin, Masjid Hakul Muslim. Pokoknya ada yang mau. Dan ini memang banyak perubahan nanti. Kayak saya tadi sama Mas Tarno dulu juga beda pendapat, hal biasa. Iya. Jadi kalau mau tumbuh memang harus beda pendapat. Insya Allah yang nanti disampaikan masjid mana pelan-pelan, tidak harus diputuskan hari ini. Karena harus keputusan bersama takmir lain itu ya. Dan memang untuk merevolusioner masjid butuh energi, butuh keberanian. Dan ini juga nggak bisa serta-merta karena banyak internal yang tadi ya. Yang satu setuju, satu enggak. Nah ini kan harus diskusi. Iya. Nah, kalau ini sudah ketua takmirnya kan minimal usul dulu kan enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa. Ditampung aja dulu. Direkam dulu. Ya, dimulai dari sini dulu juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Kus. Itu ya. Ya. Bon. Oke, terima kasih. Ini sudah siang, Pak Kus banyak agenda yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini bagi takmir masjid, ini kan kita anggap sebagai pelatihan. Kita siapkan sertifikat pelatihan strategi memakmurkan masjid, tapi nanti dikirim. Silahkan ditulis, mengirimkan biodatanya, bisa ditulis sama petugas Layismu atau dikirim ke WA saya. Nama lengkap sama utusan masjid mana. Nanti akan kita kirim ke masjid atau diambil di sini untuk sertifikat pelatihannya. Jadi nanti bisa dipasang di masjid sebagai motivasi sama yang lain. Pernah melu pelatihan strategi memakmurkan masjid. Neng kok rung makmur kena nggo gondelan. Ya, silahkan ditulis yang hadir putusan masjid, bisa ditulis di bawah ke Layismu atau WA ke saya. WA saya sudah hafal.